Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Para pecinta channel YouTube Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar, para subscriber, para followers, dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada. Semoga hari kalian semua menyenangkan. Baik teman-teman, kemarin ini kami ada pertemuan di Keraton Sumeneb. Alhamdulillah bertemu dengan Sayyid Wasim Al-Hasani yang datang dari Madinah Al-Munawwarah. Kami upload video tersebut di akun TikTok kami, sudah viral, dan ini biar bisa menyimak videonya bersama-sama secara seksama. Baik. Baik teman-teman, jadi ini bahasa Arab ya. Beliau berkata, nasabuhum katanya. Jadi nasab mereka ba'anawi batil. Nasabuhum batil bil ijma' dari Naqobatul Ashraf al-Awliya walaupun dari Naqobatul Ashraf al-Ansab. Jadi batil dari semua nikobah-nikobah ini penyampaian beliau. Subhanallah. Ini nasab apa ya? Kalau bilang nasab palsu takut dosa. Jadi di dalam buku kami insya Allah yang akan terbit ini, kami membantah pengakuan mereka yang tidak beralasan di dalam membatalkan nasab Aulia Utis'ah, nasab Wali Songo. Jadi di buku mereka yang terakhir ini, mereka sangat ambisi sekali di dalam membatalkan nasab Wali Songo. Ya mungkin saya berpikir, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membongkar kepalsuan nasab mereka? Karena perbuatan mereka selama ini adalah membatalkan nasab-nasab orang lain. Ini perbuatan mereka. Jadi Allah tidak suka dengan kesombongan mereka, kecongkakan mereka. Jadi mereka ini selama ini menjadi wasit dan menjadi hakim, menghakimi nasab-nasab orang lain, padahal nasab mereka sendiri tidak jelas, kan begitu. Mulai dari awal mereka ini benci Wali Songo. Dibilang Wali Songo itu tidak punya anak-anak laki-laki sehingga nasabnya putus, ingkirot. Terus sekarang dari buku mereka yang pertama, keabsahan nasab Ba'anawi itu sudah membatalkan dan memfiktifkan pongkol nasab Wali Songo yang bernama Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian kemarin ada yang bilang, ya itu kan oknum, Idrus itu kan sendirian, jadi jangan menyeret Ba'anawi atas kesalahan Idrus di buku Idrus itu, katanya. Loh, ini bukan cuma Idrus Alawi Al-Masyhur yang membatalkan nasab Wali Songo. Tim yang dibuat oleh kaum Ba'anawi
Di dalam buku mereka pertama yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi sudah membatalkan nasab-nasab Wali Songo. Apa yang diperbuat oleh Wali Songo kepada mereka sehingga mereka ambisi sekali membatalkan nasab Wali Songo? Apa dosa Wali Songo terhadap mereka? Kenapa mereka ambisi sekali menyakiti Wali Songo? Subhanallah. Hasbunallah ni'mal wakil. Dan di dalam membatalkan nasab Wali Songo, mereka tidak mempunyai dalil yang pasti, sumber yang valid. Bahkan Said Soleh itu diceritakan di semua kitab-kitab menakibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara kitab-kitab itu menyebutkan, kitab-kitab sejarah pun juga menyebutkan bahwa fi ba'dil buldan yukanna bi Abi Soleh. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini di sebagian negeri itu dikunyai dengan Abu Soleh. Juga ada keterangan dalam kitab-kitab yang menerangkan menakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bahwa kuburan Said Soleh itu dekat dengan kuburan ayahandanya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi mereka kalau sudah punya nafsu mengambil dalil yang paling tidak jelas, dibuat alat untuk membantah dalil-dalil yang pasti dan sumber-sumber yang pasti. Bahkan semua dalil itu ditolak oleh mereka hanya dengan sebuah dalil yang rancu. Apa alasan mereka? Di dalam menolak Said Soleh sebagai salah satu putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Interpolasi pentahqiq. Itu saja. Padahal kitab yang menerangkan Said Soleh itu bukan hanya itu. Banyak. Ghibtatun Nazir yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus kitab Bahjatul Asrar dan kitabnya Sayyid Murtado Az-Zabidi Sabah yang berjudul Al-Amali fil Ahadis, Al-Amali fil Hadis wal Adab. Itu dengan jelas menuliskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikunyai dengan Abi Soleh. Subhanallah. Jadi kalau kibin-kibin mereka menuduh Keimat karena membatalkan nasab mereka dengan sebutan Dajjal, pembatal nasab. Mereka sendiri pembatal nasab dari awal sampai sekarang. Kalau Keimat itu membatalkan nasab dengan dalil dan hujjah. Kalau mereka membatalkan nasab hanya dengan alasan mereka sendiri, tanpa dalil dan hujjah. Sama ketika mereka membatalkan Diwan Al-Atoya milik Sayyidina Umar, ya mereka hanya membatalkannya dengan alasan mereka sendiri. Sama juga ketika mereka ingin membatalkan metode kedua dari isbat nasab, yaitu kitab zaman, maka mereka menggunakan hadis yang sudah mansuh. Haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, begitulah teman-teman cara mereka di dalam membatalkan Said Soleh. Bahkan di buku yang kedua ini 3 bab mereka buat. Di bab agak-agak awal, terus yang di bab terakhir 2 bab. Hanya membahas
penjelasan pembatalan pongkol nasab Wali Songo melalui jalur Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seperti itu. Kenapa? Karena Said Soleh ini adalah jalur nasab dari 3 Wali Songo yang bersambung kepada Said Soleh. Jadi kebijatan mereka itu di dalam membatalkan nasabnya orang lain, ini yang membuat nasab mereka itu dibatalkan dengan dalil-dalil yang pasti. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merubah sesuatu yang ada di kaum itu, kecuali mereka sendiri yang merubahnya dengan sikap angkuh mereka. Jadi ini akibat dari kecongkakan mereka di dalam membatalkan nasab-nasab orang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka atas batalnya nasab mereka. Jadi insya Allah kalau buku kedua ini nanti beredar, maka kita semua tahu siapa sih mereka yang sebenarnya. Terus bagaimana status nasab mereka yang sesungguhnya, dan bagaimana gerakan-gerakan mereka selama ini, seperti apa, seperti gerakannya siapa. Dan ini juga akan membongkar status akidah mereka yang selama ini mereka sembunyikan. Insya Allah. Ya, karena di bagian kedua kami bahas semuanya tentang perbedaan sedikit, perbedaan kecil di antara kelompok-kelompok batiniyah yang bertopeng sufiyah dengan sufiyah yang asli, al-asliyah. Terus apa saja yang dipelintir dan diselewengkan oleh kelompok-kelompok gerakan batiniyah untuk memelintir dan menyelewengkan konsep dan asas ilmu tasawuf untuk memperdaya umat. Saya jelaskan satu persatu. Dan redaksi-redaksi yang mereka pelintir dari para a'imah sufiyah, memang ini yang jadi rasa peduli saya untuk menolong atau menjelaskan mana sufi yang asli dan mana sufi yang sudah terpapar dan mana sufi yang palsu dari gerakan batiniyah yang bertopeng sufiyah. Semoga penjelasan ini dan perjuangan kami melalui dakwah di dalam goresan-goresan tinta hitam ini dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dicatat sebagai amal baik di dalam memelihara dan menjaga agama. Semoga ini sampai kepada telinga-telinga pendengaran-pendengaran anak cucu Wali Songo yang ada di Indonesia ini. Mereka kalau butuh pertolongan para kiai, berpura-pura baik kepada para kiai. Seolah-olah mereka itu tidak pernah melakukan kejelekan kepada para kiai. Tapi di balik itu, mereka menjatuhkan atau membatalkan pongkol nasab para kiai yang bersambung kepada 3 Wali Songo, yaitu Sunan Kudus, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati. Ini dibatalkan oleh mereka. Jelas-jelas dibatalkan. Dan semoga nanti kalau sudah buku ini beredar,
sampai di tangan-tangan para kiai, keturunan Sunan Kudus, keturunan Sunan Giri, dan keturunan Sunan Gunung Jati. Ini loh, kakek jenengan dibatalkan nasabnya oleh mereka. Apa tanggapan jenengan? Dan kami juga bertemu kemarin dengan Ketua Naat di Sumeneb. Saya sampaikan, bagaimana tanggapan Naat atas pembatalan kaum Ba'alawi terhadap silsilah pongkol nasab Wali Songo? Kok Naat diam saja? Saya bilang gitu. Bagaimana tanggapan Naat? Padahal yang bertanggung jawab atas silsilah Wali Songo selama ini dan sampai sekarang ialah Naat, pengurus Naat. Sekarang nasab Wali Songo dibatalkan. Kalau Naat diam, berarti percuma dong ke luar negeri cari silsilah, mengumpulkan manuskrip-manuskrip, mengurus silsilahnya Wali Songo, percuma, tidak ada gunanya. Karena nasab itu dibatalkan oleh kaum Ba'alawi. Terus apa tanggapan Naat? Jadi Ketua Naat masih menunggu, katanya masih mau ke Maroko. Nanti datangnya di Maroko akan bertemu kembali dengan saya. Mungkin ya bagaimana tanggapan mereka setelah itu. Jadi saya bilang, sudah hentikan saja pembahasan manuskrip. Terus kalau perlu ya, kalau memang Naat ya tidak mau menanggapi atau diam-diam saja, ya sorry Bapak Naat ini, kalau memang diam-diam saja nasabnya Wali Songo itu dibatalkan, berarti kan percuma perjuangan untuk mengumpulkan manuskrip itu dibatalkan oleh kaum Ba'alawi. Sia-sia. Setidaknya ada penjelasan. Tolong kaum Ba'alawi ya, kalau kalian semua ingin membatalkan nasabnya Wali Songo, inilah manuskripnya, inilah sumbernya, inilah data validnya, kan gitu. Terus atas dasar apa kalian itu membatalkan nasab Wali Songo? Dengan alasan apa? Dengan bukti apa? Tanyakan sama mereka. Bikin pernyataan. Kalau diam ya, ini adanya Naat ini ya kurang berfaedah di dalam menjaga dan memelihara silsilah Wali Songo. Seperti itu. Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke. Jadi, tapi ya beliau katanya insya Allah setelah datang dari Maroko mungkin akan bertemu kembali untuk membahas ini. Ya, ini sebenarnya apa maksudnya kaum Ba'alawi itu di dalam membatalkan nasab Wali Songo? Ya mungkin ini kualat oleh Wali Songo. Wali Songo tidak pernah jahat kepada mereka dan Wali Songo tidak pernah menyakiti mereka. Kenapa mereka selalu menyakiti Wali Songo? Kenapa mereka selalu menyerang Wali Songo? Kenapa mereka membatalkan nasab Wali Songo? Wali Songo sudah tiada, sudah menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Terus kenapa mereka? Ya mungkin ada dendam pribadi karena pendahulunya dulu dihakimi oleh Wali Songo, atau mungkin karena ingin menjadi penguasa di Nusantara ini di dalam gerakan-gerakan keislaman, agar mereka lah number one, yang nomor satu, sehingga anak cucu Wali Songo itu harus ada di bawah mereka. Ya mungkin seperti itu. Oleh karena itu tidak ada keturunan Nabi di bumi Nusantara itu selain mereka yang nasabnya sampai sekarang tidak jelas. Seperti itu ya, mungkin begitu kan, ambisi namanya itu, ambisi duniawi. Jadi kenapa Wali Songo yang diserang habis-habisan, yang dibatalkan habis-habisan oleh mereka, ya karena itu
ingin menjadi nomor satu. Nah, itu ambisi dan itu bukan sifat keturunan Nabi dan anak cucu Nabi seperti itu, melainkan sifat dan karakter gerakan-gerakan batiniyah dan gerakan-gerakan Ismailiyah. Oleh karena itu, pada pertemuan sebelumnya kami jelaskan, kami sangat berbahagia sekali dengan adanya buku mereka yang kedua ini. Dengan adanya buku mereka yang kedua ini semakin membongkar dan menelanjangi siapa mereka yang sebenarnya dan dari mana apa akidah mereka yang sesungguhnya dan bagaimana nasab mereka statusnya seperti apa, palsu atau bohong atau semata adalah nasab cangkokan. Seperti itu teman-teman. Baik saudara-saudara kami yang ada di Naat, semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjaga dan memelihara dan melestarikan silsilah nasab Wali Songo, dan semoga beliau-beliau semua diberi pertolongan untuk selalu menjaga nasab Wali Songo, dan semoga mereka setelah datang dari Maroko meluruskan apa yang dituduhkan oleh kaum Ba'alawi itu kepada 3 nasab Wali Songo yang berpongkol kepada Sayyid Soleh, seperti yang dijanjikan kepada kami. Nggak usah ribut dan nggak usah ribet. Jelaskan saja, kalau tidak sempat bertemu ya melalui media untuk memberi penjelasan kepada kaum Ba'alawi yang semakin brutal untuk membatalkan nasab Wali Songo, agar umat ini tidak bingung. Katanya ini tersambung menurut Naat, tapi dibatalkan oleh Ba'alawi. Semoga itu menjadi pembelaan yang sesungguhnya untuk pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengislamkan Nusantara ini. Baik teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.